Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Laksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, 3 hari belakangan ini di SRC Lia Minimarket itu lagi bongkar-bongkar. Jadi kita lagi menata ulang barang di rak yang ada di dalam toko. Jadi modelnya, nah, kita akan bongkar semua, turunkan semua rak yang semua barang yang ada di rak. Kemudian kita tata ulang. Nah, cuman kita mau ada aturan mainnya. Jadi aturan mainnya nanti seperti apa kita menatanya. Jadi sebenarnya kalau menata barang dagangan di toko itu ada ilmunya. Ilmunya itu namanya planogram. Nah, planogram itu apa? Jadi kalau planogram itu sebenarnya adalah diagram visual atau denah atau sketsa atau gambar yang memberikan detail jumlah dan di mana setiap produk itu harus ditempatkan. Jadi produk itu harus ada di mana ditempatkannya. Terus itu distandarkan, dibikin diagram. Jadi kita tidak akan ada kesalahan lagi, naruhnya bakal di mana. Terus kita lupa barang ini naruhnya di mana, jumlah tumpukannya berapa, itu akan diatur di planogram. Jadi kita kemarin sepakat bahwa ayo kita tata ulang tokonya sehingga susunannya akan menjadi lebih secara visual lebih nyaman dilihat, lebih mudah untuk ditemukan oleh pelanggan. Jadi kalau mencari produk tertentu, oh lokasinya di sini, mencari produk B lokasinya di sini, itu akan lebih mudah untuk pelanggan melakukan. Terus kontrol persediaannya kita juga bakal lebih enak. Jadi kelihatan, kalau tadi kelihatan di SGM 6-12 kan kosong, oh berarti kita harus stok produk itu secepatnya karena di raknya sudah kosong. Nah, mungkin saya akan tunjukkan dulu planogram itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, pertama-tama sih sebenarnya kita enakan kita turunkan semua dulu barangnya. Kita turunkan semua barangnya. Jadi kita turunkan semua, terus kita susun shelvingnya. Jadi shelving itu lebih enak kalau dibikin press ke produknya. Jadi bisa memaksimalkan kapasitas dari siraknya sendiri. Nah, jadi kita habiskan space-nya, yang penting masih nyaman untuk diambil, kita presskan ke atas. Nggak rata kanan kiri nggak apa-apa, asalkan secara penampakannya masih cukup menarik. Nah, turunkan semua, terus kita tata dulu. Jadi pertama yang kami lakukan adalah ditata per merek. Nah, misalkan kayak gini, satu rak Denko semua. Jadi ke bawah ya mulai dari Denko 1+, 3+, 5+, coklat, terus sampai instan. Nah, ke bawahnya nanti Batita, Datita itu masih di satu rak yang sama. Jadi orang kalau nyari itu akan dengan mudahnya nyari, oh mereknya Denko ya mengarahnya ke situ. Jadi satu grup itu harus dijadikan ke dalam satu rak. Nah, itu enggak boleh terus satunya di sini terus satunya di lain. Nah, kayak gini kan kelihatan bahwa oh satu grup merek jadiin satu. Jadi ditata dulu, diturunkan semua, ditata dulu. Setelah itu baru kita standarkan. Jadi ini pun ditatanya per ukuran. Jadi kalau yang 800 gram itu paling atas, biasanya saya taruh paling atas. Nah, bawahnya 400 gram, yang bawahnya yang 150 atau 200 gram. Jadi gradasinya juga enak, orang nyarinya juga bakal lebih gampang tuh. Jadi kita turunkan semua dulu, baru
kemudian ditata ulang. Nah, oke. Tadi saya sudah bahas mengenai planogram. Setelah ini semua tertata, barulah kita bikin planogramnya. Kalau saya sih lebih nyaman seperti itu ya. Entah nanti kalau ada metode yang lain silahkan, tapi kalau di toko saya enak ditata karena ini menyesuaikan dengan kapasitas toko juga. Jadi saya punyanya raknya cuman terbatas, jadi harus menyesuaikan bagaimana penataannya terhadap kapasitas yang saya punya. Jadi ditata dulu semua, asalkan semua sudah masuk baru distandarkan. Yang penting ada standarnya dulu. Nah, yang dimaksud planogram itu seperti apa? Planogram itu seperti ini sebenarnya. Nah, yang dimaksud planogram itu seperti ini. Jadi saya ini nyontoh di Alfamart dan Indomaret. Jadi mereka itu melakukan standarisasi. Jadi tujuannya adalah ya menandai potensi barang ini harusnya ada di mana, di rak nomor berapa, di shelving nomor berapa, di baris nomor berapa, terus jumlah barang di raknya itu berapa, satu baris atau dua baris, satu deret ke belakang atau dua deret ke belakang, tumpuk satu atau tumpuk dua. Nah, itu yang distandarkan di planogram. Kenapa harus distandarkan? Ya tujuannya biar natanya nanti tidak asal-asalan. Jadi ketika barang itu habis ya ditata dan diisi sesuai dengan aturan mainnya. Jadi ketahuan nanti kalau yang kurang yang mana akan dengan mudah ketahuan. Oke, mari kita bahas planogram yang ada di Alfamart. Nah, di sini dijelaskan yang baris pertama yang kolom A itu adalah shelving. Nah, di situ ada ketahuan nomor raknya nomor berapa. Nah, terserah kita di toko kita itu mau menomori raknya dimulai dari mana, nomor 1, 2, 3 nya itu di mana. Yang pasti setiap rak gondola, setiap partisi rak gondola itu dinomori nomor 1. Terus shelvingnya nanti ada shelving 1, shelving 2, shelving 3, shelving 4. Nah, itu ada berapa shelving dalam satu rak gondola. Nanti kan menyesuaikan kebutuhan kita. Kebutuhan dalam satu rak itu bisa ditambahi shelving berapa banyak. Yang kolom kedua adalah lubang. Nah, di situ kan di tiangnya gondola itu ada lubang. Setiap lubang itu harus dinomori juga. Jadi shelving nomor 1 itu ada di lubang nomor berapa. Nah, shelving nomor 1 itu adalah shelving yang paling atas. Dan berarti dia harus berada di lubang nomor 1. Nah, ini makanya ada shelving 1, lubangnya nomor 1. Nah, untuk shelving 2, terserah nanti kebutuhannya, nanti tergantung ketinggian dari barang yang ada di shelving kedua. Tinggal diukur pasnya seberapa, nah ditandai di lubang keberapa yang harus dipasang shelving berikutnya. Shelving 2 itu harus di lubang nomor berapa. Itu harus pas, karena apa? Nanti takutnya kalau kita geser-geser lagi akan berubah. Kita akan ngubah ketinggian shelvingnya, berarti sampai ke bawahnya bakal berubah semua. Tuh, jadi di sini intinya planogram adalah menstandarkan biar ini tidak berubah. Kemudian baris ketiga adalah miring atau enggak. Nah, di beberapa model gondola itu ada yang bisa shelvingnya itu dimiringkan. Jadi dimiringkan itu untuk biasanya kalau saya pasang di saset ya. Jadi untuk produk saset itu biasanya saya miringkan biar dia ambruk ke belakang terus ngambilnya lebih gampang. Nah, itu nanti ditandai dia miring atau enggak. Terus ini subdepartemen. Nah, ini kalau subdepartemennya itu mau ditulisin atau enggak, saya juga kurang paham. Kalau di Alfamart ini yang dimaksud subdepartemen itu apa, yang saya baca hanya shelving, lubang, sama miring atau enggak shelvingnya, nanti pemasangannya. Yang berikutnya adalah posisi. Nah, ini posisi ini sudah masuk ke posisi dari produknya. Posisi dari produknya, misal di sini kan ada Astor coklat 150 gram. Nah, posisinya nanti dia penataannya miring
atau A itu adalah menghadap ke depan. Jadi dia displaynya menghadap ke depan atau miring. Nah, kalau miring seperti yang di video ini, di sebelahnya Lactogen 3 itu kan ada Lovamilk. Nah, itu kan saya miringkan. Nah, itu nanti dia harus A ngadep ke depan atau M itu miring. Nah, itu juga distandarkan. Nah, ini sengaja saya miringkan karena Lovamilk itu ada 3 rasa, tapi saya sudah tidak cukup lagi, tidak punya kapasitas di rak saya. Akhirnya dengan terpaksa saya miringkan, asalkan catatannya adalah mereknya kelihatan, variannya juga kelihatan. Di situ kan di kemasannya di sisi samping atau sisi atas itu biasanya setiap produk itu ada mereknya dan variannya. Jadi mereka mengakomodir kita untuk itu bisa ditata miring atau ditata tidur seperti itu. Nah, ini posisinya miring atau menghadap ke depan. Kemudian nomor urut. Nah, nomor urut ini adalah dari kiri ke kanan. Jadi produk Astor ini berada di shelving nomor 1. Shelving nomor 1 itu yang dipasang di lubang tiang gondola nomor 1. Posisinya adalah miring di paling kiri. Nah, kemudian berikutnya adalah Serena Ekrol 168 gram di urutan kedua. Jadi sebelahnya, kanannya dari Astor, dia ngadep ke depan karena dia A. Nah, tuh. Terus berikutnya adalah Good Time Mini Rainbow, dia di urutan nomor 3. Jadi urutannya adalah Astor, Serena, kemudian Good Time. Posisinya A, dia menghadap ke depan tuh. Jadi bacanya kayak gitu kalau pronogram. Oke, lanjut. PLU itu adalah barcode-nya. Kode barcode-nya itu apa? Jadi nanti mempermudah kalau nyari. Oke, description adalah deskripsi dari produknya apa. Harusnya ada merek, varian rasa, dan berapa gram kemasannya. Kemudian masuk kolom berikutnya adalah tier. Tier itu adalah yang pertama ada KK, DB, ada AB. Nah, yang dimaksud KK itu adalah kanan kiri. Jadi misalkan kalau Astor coklat ini, jadi natanya itu hanya satu baris ke belakang, berarti ya kanan kirinya cuma 1. Kalau dia 2 baris ke belakang, berarti kanan kirinya adalah 2. Nah, itu distandarkan di sini. Dia mau cuma 1 kolom ke belakang atau 2 baris ke belakang, itu kanan kirinya. Kalau ini 1 berarti ya 1 ke belakang, kalau itu 2 ke belakang. Kemudian tier berikutnya adalah DB. DB itu adalah depan belakang. Jadi baris ke belakangnya itu jumlahnya berapa. Kalau di sini Astor coklatnya itu hanya boleh diisi 4. Jadi ke belakangnya itu isinya hanya 4. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi harus stoknya itu ada di rak itu adalah 4. Terus atas bawah, AB itu adalah atas bawah. Dia itu ditumpuk 2 atau enggak. Nah, kalau 1 berarti ya cuma 1. Jadi berarti kalau melihat dari tier-tiernya ini, di dalam rak itu Astor coklat 150 gram itu hanya ada 4 pieces. Nah, itu ditunjukkan di kapasitasnya karena kanan kirinya cuma 1, terus ke belakangnya 4, atas bawahnya cuma 1, berarti isinya cuma 4, kapasitasnya cuma 4. Terus minimal display yang diperbolehkan 3. Jadi diambil 1 enggak apa-apa, tapi harus diisi lagi, enggak boleh kurang dari 3. Nah, kemudian stok di gudangnya ada berapa? Di sini ada 1230 pieces di dalam gudang. Oke. Sama Serena Ekrol, kanan kirinya 1, depan belakangnya 4, jadi dia 4 ke belakang, 4 produk ke belakang, atas bawahnya juga 1. Jadi memang di rak itu hanya ada 4 barang kapasitasnya. Minimal display sama 3, stoknya ada 283. Nah, beda cerita dengan Good Time Mini Rainbow ini. Kanan kirinya 1, depan belakangnya 3. Jadi dia dijajarnya ke belakangnya hanya 3. Kemudian atas bawahnya 2. Jadi penataan di raknya itu ditumpuk 2. Ditumpuk 2, terus ke belakangnya 3. Berarti kapasitas di dalam raknya itu ada 6. Nah, ini yang dimaksud dengan planogram diagramnya. Jadi semua penataan barang harus mengikuti aturan mainnya ini. Kenapa sih kok kita susah-susah bikin itu? Jadi
biar distandarkan. Jadi nanti setelah kita tata rapi kayak tadi, saya bongkar semuanya. Jadi setelah saya bongkar, kan sudah saya pasang rapi seperti ini toh. Nah, biar tetap terjaga rapi seperti ini. Nggak terus nanti kosong, terus kok ada yang stoknya kosong terus diisi barang produk lain. Nah, itu nggak boleh. Karena aturan mainnya kayak gitu. Kosong ya biarkan kosong saja. Berarti kamu stokmu nggak ada, kamu harus segera pula. Nah, planogram ini juga membantu ngecek stok barangmu. Berarti yang di sini kosong ya. Berarti harus diorderkan produk tersebut. Tuh. Nah, kayak gini kan SGM 06 terus sebelahnya kan kosong. Nah, itu kan berarti 612. Nah, itu kosong berarti harusnya otomatis langsung kelihatan dan harus segera diorder. Tuh. Itu sih fungsinya planogram untuk toko. Jadi memang tujuannya saya di SR Cilia Minimarket ini mau distandarkan seperti ini. Jadi biar tampilannya juga menarik, terus aturan mainnya jelas. Jadi boleh ditumbuk satu atau tumbuk dua, boleh atau enggak, natanya seperti apa, itu harus distandarkan. Karena apa? Stok barang yang kebanyakan di rak itu juga enggak baik loh, kelihatannya terlalu menumpuk dan istilahnya sumpek gitu kelihatannya. Jadi memang kita standarkan ya, kalau maksimalnya 4 ya 4 aja, enggak boleh lebih dari itu. Nanti terus ditambahin di atasnya terlihat tidak rapi, kurang dari kapasitas maksimalnya juga kelihatan jelek, karena ya terkesan produknya kosong aja di rak tuh. Jadi menata barang di rak itu memang ada ilmunya, namanya adalah planogram. Apakah ini mutlak harus dilakukan? Saran saya sih iya, karena biar kita barang di raknya itu tertata lebih rapi, sehingga pelanggan itu melihatnya juga enak, terus nyari barangnya juga enak, mereka lebih nyaman. Terus kita juga bisa ngatur produknya, mana yang produk fast moving, mana yang agak slow moving, bagaimana kita naruhnya, mau ditaruh di eye level atau di atas atau di bawah. Nah, itu nanti ada teorinya di dalam planogram. Jadi saya akan ngasih beberapa tips. Yang pertama adalah mulai dengan cara sederhana. Jadi ya, kalau saya sih mikirnya tidak terlalu berat, tinggal turunkan semua, tata produknya sesuai dengan kapasitas rak yang kita punya. Yang penting dikelompokkan, per produknya dikelompokkan, sehingga secara penampakannya juga lebih enak. Terus gradasi ukurannya juga enak. Jadi paling atas paling berat, bawahnya misalkan 900 gram, bawahnya 400 gram, bawahnya lagi 150 gram. Nah, demikian juga di merek yang lain. Kemudian tips yang kedua adalah latih karyawan. Jadi latih karyawan Anda untuk mengikuti aturan mainnya ini. Jadi sampai ke belakang nanti mereka akan selalu mengikuti aturan mainnya. Jadi mereka juga disiplin untuk melakukan penataan seperti yang sudah dianjurkan. Tuh. Yang kedua adalah tunjuk orang kepercayaan. Jadi misalkan kalau karyawannya ada 2 shift atau 2 orang, berarti bagi mereka untuk tanggung jawab di beberapa rak. Misalkan satu orang megang 6 rak atau 10 rak. Nah, itu tanggung jawabnya dia, harus mengikuti planogram yang ada. Jadi kalau ada barang yang kosong ya silakan di stok, kapasitasnya harusnya berapa harus diikuti. Tuh. Jadi sebenarnya penataan barang di rak itu ada ilmunya ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi itu. Demikian sekedar tips dari saya tentang ilmu penataan barang di rak. Semoga bermanfaat, semoga toko SRC kita jadi lebih menarik, lebih terstruktur, sehingga pelanggan nyaman untuk belanja di toko kita. Bahkan kita sendiri yang punya toko atau karyawan di toko lebih mudah untuk mengidentifikasi barang yang ada di
toko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.